Masih seputar Wahid Hasyim, di dalam buku biografi Gus Dur tulisan Greg Barton menceritakan tentang awal mula ayahnya Gus Dur yang bernama Wahid Hasyim berkiprah di kancah nasional. Menurut cerita Gus Dur dalam buku biografinya, pertama pada tahun 1938 Wahid Hasyim aktif di Nahdlatul Ulama, adalah organisasi yang didirikan oleh ayahnya Wahid Hasyim yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, meskipun Wahid Hasyim sebelumnya pernah mengkritik dan mengutarakan unek-uneknya terhadap Nahdlatul Ulama, bahwa menurut Wahid Hasyim Nahdlatul Ulama mewakili sekumpulan orang tua yang lambat bertindak. Kata Wahid Hasyim, orang-orang tua tersebut mereka tidak revolusioner, kata Wahid Hasyim. Sisi lain, beliau Wahid Hasyim juga aktif di MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, pada tahun 1939. Adalah organisasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, merangkul dua organisasi untuk bersatu dalam mencapai kepentingan bersama, utamanya dalam isu agama saat Belanda masih berkuasa di Nusantara pada saat itu. MIAI dipelopori oleh Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Mas Mansur pada tahun 1937 di Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1942, saat kelahiran Salahuddin, adik laki-laki Gus Dur, juga bertepatan dengan tahun takluknya Belanda dari saudara tua atau yang biasa kita kenal dengan Jepang, didirikanlah Sumubu, adalah lembaga yang mengurusi urusan agama. Jepang sengaja mendirikan lembaga ini sebagai permohonan maaf Jepang terhadap Kiai Hasyim Asy'ari atas penangkapan dan penyiksaan yang diperoleh oleh Kiai Hasyim Asy'ari, atas penangkapan dan penyiksaan yang diperoleh beliau saat awal mula Jepang berkuasa di Indonesia. Jepang ini pinter. Mereka sadar bahwa orang yang mereka tangkap adalah orang yang berpengaruh. Akhirnya Kiai Hasyim dilepaskan dan diajaknya untuk bekerja sama. Menurut cerita Gus Dur, Kiai Hasyim ini tak bisa menggunakan salah satu tangannya akibat penyiksaan dari pihak Jepang. Sebab Kiai Hasyim tidak mau ikut tradisi Seikerei, adalah tradisi penghormatan ala Jepang yang dilakukan dengan membungkuk hormat ke arah matahari terbit, arah timur, sebagai bentuk pemujaan terhadap Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Sehingga sikap penolakan dari Kiai Hasyim ini sontak mendapatkan sorotan dari pihak Jepang. Ditangkaplah Kiai Hasyim dan disiksalah Kiai Hasyim. Setelah Jepang sadar bahwa yang ia tangkap adalah orang berpengaruh di Indonesia pada saat itu, akhirnya ia melepaskan Kiai Hasyim, dan didirikanlah Sumubu sebagai bentuk permohonan maaf terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Jepang meminta kepada Kiai Hasyim untuk memimpin lembaga Sumubu tersebut. Namun Kiai Hasyim menolaknya secara halus. Beliau berargumen bahwa beliau sangat dibutuhkan di Jombang. Di lain sisi, beliau berargumen bahwa beliau sudah relatif tua untuk aktif di lembaga tersebut. Apalagi harus bolak-balik Jombang Jakarta. Akhirnya beliau mengusulkan putranya Wahid Hasyim
untuk menggantikannya. Dengan lembaga Sumubu itulah Wahid Hasyim juga turut serta dalam kiprah nasional dan sejajar dengan tokoh pergerakan lainnya seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu pada tahun 1943 Jepang membubarkan MIAI dan menggantikannya dengan Masumi. Wahid Hasyim kembali menjadi pimpinan atas rekomendasi dari Kiai Hasyim Asy'ari, selayak cerita Sumubu terdahulu, bahwa Kiai Hasyim juga ditawari oleh Jepang untuk menjadi pimpinan, tetapi Kiai Hasyim menolaknya secara halus dan mengusulkan putranya Wahid Hasyim sebagai delegasi darinya, pimpinan atas wakil dari Kiai Hasyim sendiri. Sehingga dengan rentetan wadah yang beliau Wahid Hasyim tempati, Wahid Hasyim sejajar dengan tokoh revolusioner lainnya. Gus Dur juga menceritakan bahwa dengan wadah yang beliau Wahid Hasyim tempati dari awal tersebut, NU, MIAI, Sumubu, Masumi, membuat beliau juga turut aktif dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan proses pengembangan falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Menurut ingatan Gus Dur, saat Gus Dur adalah anak satu-satunya yang sering Wahid Hasyim ajak ke Jakarta dan menetap di sana, Gus Dur sering membukakan pintu terhadap tamu yang sering kali datang ke rumahnya. Tamu tersebut sering berpakaian hitam, laki-laki yang sering berpenampilan selayak seorang petani. Tamu laki-laki tersebut meminta terhadap Gus Dur untuk memanggilnya dengan sebutan Paman Husen. Setelah beberapa tahun berikutnya, Gus Dur menyadari bahwa laki-laki yang meminta dipanggil dengan sebutan Husen tersebut adalah Tan Malaka, pemimpin komunis yang terkenal. Diskusi yang sering terjadi antara tokoh agama dan komunis, mereka memiliki satu persamaan rasa bahwa mereka ingin bersama-sama Indonesia merdeka. Fenomena tersebut menjadi pelajaran pendidikan penting bagi Gus Dur, bahkan membentuk karakter toleransi Gus Dur, bahwa seyogianya semua manusia untuk selalu menciptakan perdamaian. Juga penting untuk berinteraksi dengan siapa saja, asal berkaitan dengan kepentingan bangsa dan kemaslahatan sesama. Juga mungkin salah satu alasan Gus Dur biasa saja terhadap PKI. Salah satu sepatah kata yang viral adalah PKI kok ditakuti, kata Gus Dur. Bahkan beliau Gus Dur juga salah satu penyuara terlantang membela korban kerusuhan 1965. Beliau tidak peduli dengan hujatan dan stigma yang diberikan kepada PKI, bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang paham sejarah. Di bagian pertengahan buku ini juga ada pernyataan-pernyataan Gus Dur tentang 1965. Ikuti terus review saya next video.